Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحسب الصلاة معراج المؤمن. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Berkat karunia-Nya kita bisa melaksanakan salat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita halaqah subuh, bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah muliakan kita. Amin. Hadirnya kita di tempat penuh keberkahan ini Allah berkahi kita semua. Amin. Hadirnya kita ditebus dengan pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada Jumat alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin. Haratul mukarramun, para tokoh masyarakat, para tuan guru di sini banyak, para ustaz, guru-guru kita, Al Ustaz Syaifuli, Al Ustaz Haji Wawan Juanda, Ustaz Mubarak, Bapak-bapak haji, Bapak Haji Nabi, Bapak Haji Sanusi, Bapak Haji Usmana, Bapak sini ya. Oh, saya boleh tidak tadi ya. Bapak-bapak semuanya, Bapak RW, hormat zaman, seluruhnya jamaah Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan. Hari ini saya dihubungi kemarin selesai sholat Jumat oleh Ustaz Haji Jalaluddin untuk mengisi kajian al subuh. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan gitu ya. Ketemu lagi kemarin Jumat, kadang ketemu lagi. Jauh nih ya, Ustaznya jauh dari Bogor katanya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Kita awali pengajian kita hari ini dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi dan Al-Insyirah. Alhamdulillah, terima kasih Bang Komarudin di atas semuanya dari Musola Ar-Ridho ya. Sini semuanya. Anak buahnya ini. Anak buahnya. Ya Allah ya Rabbana, kami bersimpuh di waktu yang mustajabah doa ini. Ampuni seluruh dosa-dosa kami,
Ampuni dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus almarhum Ki Haji Husin Isa, almarhum Ki Haji Indom Bismillah bin Man Husni, almarhum Ki Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad Duki, dan seluruh guru-guru kami yang lainnya ya Allah. Jadikan kubur Allah di jannah seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Wabil khusus ya saya lupa Ustaz Ki Haji Syarif Hidayatullah bin Haji Husin Susan kulluhum ajma'in. Saya kulilai lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong ya Allah. Kami hanya ingin ridha-Mu, ridhai kami semua ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana, sehat walafiatkan kami semua ya Allah. Angkat penyakit jasmani rohani kami, keluarga kami ya Allah. Hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud. Cabut dalam diri kami keinginan maksiat, lindungi kami ya Allah dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah ya Rabb, jaga kami, lindungi kami, selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang amanah. Hadirkan di negeri kami ya Allah pemimpin yang amanah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah ya Rabb, kabulkan segala hajat kami, cita-cita kami, urusan dunia akhirat kami. Berikan jalan keluar terhadap seluruh masalah yang kami hadapi ya Allah. Al-Insirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Bapak jemaah rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Arba'atul Hurum, bulan haram. 4 bulan di antaranya bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dalam bulan-bulan Hijriyah itu mengandung pasti peristiwa-peristiwa yang besar terjadi.
Ketika kita bicara bulan Muharram, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ketika kita berbicara bulan Rajab, Isra dan Mi'raj. Bulan Syawal, Idul Fitri. Bulan Zulhijjah, Kurban Haji. Ya. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar, Nuzulul Quran. Dan bulan Rajab ini peristiwa yang terbesar terjadi yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itu kita akan bahas Isra dan Mi'raj, ya, yang mudah-mudahan dengan membahas ini menambah keimanan kita, keyakinan kita bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Isra artinya secara bahasa jalan malam-malam. Jadi kalau abang jalan malam-malam bangunin artinya Isra. Ya, kalau Mi'raj artinya naik malam-malam. Jadi kalau bilang kepada istri, yuk kita Mi'raj, berarti kita naik motor, naik mobil malam-malam. Itu pengertian bahasa. Tapi yang dimaksud bukan itu secara bahasa. Secara istilah itu peristiwa besar terjadi, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Sedangkan Mi'raj naiknya Rasulullah SAW melalui Sulamul Jannah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Ya. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini kalau dengan akal tidak akan mampu kita memahaminya. Kenapa? Akal sangat kecil memahami peristiwa yang sangat besar. Gak heran ketika peristiwa ini terjadi di zaman Nabi, itu terbagi 3 kelompok besar. Ada yang yakin, memang imannya mantap. Ada yang ragu-ragu, memang imannya dipertanyakan. Ada yang kafir makin kurang ajar. Siapa aja kelompok itu, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang yakin dengan peristiwa ini. Kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika ditanya oleh orang-orang kafir, "Hai Abu Bakar, kamu percaya enggak tuh temanmu tuh, ya, mengadakan perjalanan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina menuju Sidratul Muntaha?" Apa jawaban Abu Bakar? Kalau yang mengatakan Muhammad Al-Amin Rasulullah SAW lebih daripada itu saya percaya, karena beliau tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ya Allah tuh, itu iman yang mantap Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin dibahas di Masjid Ar-Rahmah Sawangan Baru tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar ini luar biasa. Ya, imannya kuat, imannya mantap. Bahkan kalau infak sedekah, Pak, nggak ada. Ya, kita ini menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau beliau bersedekah bukan 2%, bukan 5%, bukan 10%, bukan 50%. Seluruh hartanya untuk infak di jalan Allah. Ya Allah. Bayangin kalau kita, ada nggak yang mampu? Gak ada sehebat imannya Abu Bakar. Bahkan ketika ditanya, "Ya Abu Bakar," kata Rasulullah, "bagaimana dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan istrimu?" "Ada Allah dan engkau ya Rasulullah." Begitu jawabannya. Coba kita begitu ngomong sama bini kita, seluruh harta kita untuk di jalan Allah. Bagaimana? Gimana kira-kira Bang? Tidur di mana? Makan di mana? Itulah kita beda dengan Abu Bakar Siddiq. Kelompok yang yakin dengan peristiwa itu. Yang kedua, ragu-ragu, memang imannya dipertanyakan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, makin ragu-ragu. Inilah kelompok yang munafik, Ubay bin Salul di zaman Nabi. Mungkin zaman sekarang juga banyak orang yang munafik, yang nggak percaya, bahkan ragu-ragu, meragukan peristiwa ini terjadi. Di zaman onta, Masjidil Haram, Masjid Aqsa 1500 km itu 2 bulan. Apalagi menuju Sidratul Muntaha, nggak mungkin, mustahil, impossible. Ragu-ragu imannya, makin ragu-ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, makin kafir, makin kurang ajar. Ya,
Setelah peristiwa Isra Mi'raj berubah status Rasulullah, dulu Al-Amin, setelah peristiwa Isra Mi'raj jadi Muhammad Al-Majnun. Wa ma bisahibin bimajnun, itu dalam surah yang kita bahas di masjid di Mushola Ar-Ridha kemarin, surah At-Takwir. Ya, Rasulullah itu dikatakan majnun, gila. Tuh, berubah statusnya, dulu terpercaya, jujur, sekarang jadi gila gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Ini orang yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda, dan abu-abu yang lain. Abu Gosok, Abu Lahab. Karena apa kegabung kita ya. Allahu Akbar. Isra Mi'raj memahaminya bukan dengan akal, Pak, tapi memahaminya dengan iman. Ya. Peristiwa Mi'raj apalagi? Mi'raj itu jauhnya, nggak terjangkau dengan akal kita. Melewati 7 lapis langit, bayangkan tuh. Makanya dalam surah Al-Ma'arij Allah jelaskan, kalau dilakukan oleh manusia, zil ma'arij ta'rujul malaikatu wa rukana miqdar khamsina alfa, 50.000 tahun perjalanan yang kalau dilakukan oleh manusia, perjalanan Mi'raj. Bayangkan, kalau malaikat semalam atau sehari semalam, sedangkan manusia 50.000 tahun. Sekarang tahun 2000, berarti kalau kita Mi'raj berapa tahun lagi? Gak mungkin. Inilah peristiwa iman. 1000 tahun lagi, Masya Allah, untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa. Karena itulah peristiwa ini menandai Rasulullah SAW sebelum peristiwa ini mengalami masalah yang sangat goncangan. Ketika yang membantu perjuangan Rasulullah, istri beliau Khadijah wafat. Abu Thalib susul berikutnya wafat, pamannya Rasulullah wafat. Ya, yang membantu dakwah Rasulullah secara ekonomi, jabatan, bangsawan yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid, yang dimiliki oleh Abu Thalib. Khadijah itu 2/3 harta orang Arab itu pada Khadijah. Kaya sekali, Masya Allah. Makanya kalau ingin nikah dengan janda, nggak tanggung-tanggung, cari yang kayak Khadijah. Ya, insya Allah istri kita. Nah itu, Masya Allah, Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, goncangan semakin dahsyat. Allah memberikan kabar gembira dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini diawali dengan datangnya malaikat Jibril, malaikat Mikail. Dalam riwayat 2 malaikat ini datang kepada Rasulullah SAW, lalu dibelah dadanya Rasulullah. Ya, dikeluarkan kalau masih ada sifat-sifat buruknya, ya, diisi iman, ilmu, hikmah dalam sebuah riwayat. Ya, Allah Akbar. Setelah itu istilahnya lah, kalau orang mau menuju berjumpa dengan Allah yang Maha Suci, harus disucikan dulu oleh malaikat dengan air Zam-Zam diisi iman, ilmu, hikmah. Setelah itu Rasulullah naik kendaraan yang disebut dengan buraq, barqun, kecepatan cahaya. Tapi jangan salah mengartikan. Dulu ada tuh orang yang jual apa namanya tuh, ya, gambar buraq, ya, kuda, ada manusia wanita cantik kepalanya, kemudian ada sayapnya. Itu orang Yahudi, Pak, Israiliyat, membuat gambar-gambar yang ingin menghancurkan Islam. Kalau gitu Rasulullah tuh naik perempuan. Hati-hati, jangan dibeli tuh. Kan ada dulu tuh orang-orang pedagang kaki lima jual gambar gitu. Pokoknya kendaraan yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Digambarkan dalam hadis-hadis Rasul ada tuh, ya, buraq, kendaraan cepat kilat, pokoknya kendaraan surga. Ya. Kemudian dengan kendaraan itu Rasulullah naik, didampingi oleh malaikat Jibril, melewati beberapa tempat singgah. Ya, singgah di Madian, singgah di Tursina, singgah di Bethlehem atau Batul Lahmi. Ketika Rasul bertanya, "Hai Jibril, tempat apa ini?"
Di ketika Madian ini tempat persembunyiannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Bukit Sur Sina ini apa? Tempatnya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ini bedanya Bapak jamaah rahimakumullah. Kalau Al-Quran turun secara berangsur-angsur, tapi kitab sebelum Al-Quran turun sekaligus. Taurat, Injil, Zabur sekaligus turunnya. Sekaligus turun. Tapi kalau Al-Quran berangsur-angsur. Nah, kemudian singgah di Batul Lahmi. Di mana ini? Tempat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian singgah di Yasrib. Di mana ini? Ini tempat engkau nanti hijrah, yang kau beri nama nanti Madinah Al-Munawwarah. Dulunya namanya Yasrib. Allah Akbar. Ini Rasulullah singgah di beberapa tempat, lalu menemukan, lalu sholat di tempat-tempat itu, belajar dari senior, belajar dari sejarah. Para nabi mengalami kedahsyatan, ya, goncangan, ya, perjuangan dalam dakwahnya. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Nah, ini yang menarik nih jamaah rahimakumullah. Dalam banyak riwayat Isra Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan bagaimana Rasulullah melihat, ya, ada orang yang menanam biji, ditanam, langsung saat itu panen, tumbuh banyak, ya, buah-buahan, semua sangat tanaman. Allahu Akbar. Rasul bertanya, hai Jibril, ini ada apa gerangan? Orang nanam biji langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung bisa dinikmati. Inilah gambaran umatmu yang dermawan, yang tidak tegaan. Kalau ada fakir miskin, ia kasih. Infak, sedekah, zakat, wakaf, ia beri. Ada janda-janda tua, ia kasih. Ada janda-janda muda, ia silakan lah, titik-titik. Allah Akbar. Masya Allah, pokoknya dermawan lah, dermawan banget. Akhirnya Allah berikan, tuh seperti itu. Ya, artinya dia 1 rupiah yang ia berikan dalam infak, zakat, wakaf, amal jariahnya, Allah berikan pahala 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam Al-Baqarah 261, Allah lipat gandakan lebih daripada itu. Itulah gambaran orang yang dermawan. Wa man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bertakwa lalu dia, ya, selalu memberi, Masya Allah, selalu memberi. Kemarin Bang Abe selesai dakwah, dia ngasih duit kepada ustaz-ustaz dermawan. Kemudian beberapa jam kemudian dia WA di grup, dan bisa juga di WA, Ustaz mau makan di mana? Alhamdulillah, tuh benar Ustaz, sedekah subuh, sedekah berkah, Allah lipat gandakan. Gara-gara ngasih Ustaz 50.000, Allah ganti 5 juta. Tahu begitu ngasih gedean. Masya Allah. Maka selesai ini ada jamaah yang ngasih gedean, langsung kasih oleh Allah lebih daripada itu. Amin. Gara-gara 50.000 jadi 5 juta. Masya Allah. Tuh, ini fakta kata dia. Boleh kita doakan, mudah-mudahan abang tambah berkah. Amin. Masya Allah. Ya rahimakumullah, orang yang dermawan gambarannya begitu, kata malaikat Jibril. Itu jawaban atas gambaran yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW melewati alam melewati tempat berikutnya, diperlihatkan oleh Allah gambaran, ya, yaitu nauzubillahi min zalik. Ya, tersedia daging yang lezat, ada sate, ada sop, ada gulai. Oh, nikmat lah. Satu posisi yang lain ada daging yang busuk, yang banyak belatungnya, maaf, ya, yang masih, ya, mentah, busuk, banyak belatungnya. Tapi aneh, semua orang memperebutkan daging yang busuk, daging yang masih mentah, itu yang diperebutkan. Itu yang ada sate, ada sop, ada gulai, ditinggalin. Aneh nih. Hai Jibril, ini siapa ini orang kok aneh ini? Yang diperebutkan makanan yang busuk, makanan mentah, daging yang busuk, daging yang mentah. Itu yang makanan nikmat kok dibiarkan. Siapa ini hai Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, inilah gambaran umatmu. Dia sudah punya istri solehah, cantik, taat kepada suami, tapi dia suka jajan.
Ya, tahu suka jajan, Pak? Ya, suka jajan. Selingkuh, pelakor kan namanya. Dia sudah punya suami yang soleh, yang taat, ganteng, kaya, tapi dia suka ya jajan-jajan mulu. Allah Akbar. Ada namanya kupu-kupu malam, ada tante-tante gira, ada om-om senang. Makanya kalau kumpul namanya kebo. Nauzubillahi min dzalik. Yang belum lama kejadian dibakar hidup-hidup dengan bensin sama angkot-angkotnya. Nggak tahu orang mana, saya sebutin. Soalnya malu juga saya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb, buka aib kampung saya sendiri maksudnya. Itu kejadian nyata, Pak. Ya Allah, itu di dunia udah dibakar, apalagi di akhirat. Sama-sama punya suami, sama punya istri dibakar. No, angkotnya ada di Polsek Sawangan, di Polsek Parung. Ya Allah ya Rabbana, nauzubillahi min. Tuh begitu tuh. Ya, di akhirat seperti itu, diperebutkan makanan yang busuk, yang bau, yang belatung. Kenapa? Karena dia pelakor, selingkuh. Ada namanya pil, ada namanya will. Pria idaman lain, ada wanita idaman lain. Nauzubillahi min. Semoga Allah jauhkan kita dari peristiwa itu ya, amin. Kemudian Rasulullah SAW melewati tempat yang berikutnya, mencium yang sangat harum, wangi semerbak. Ya, belum pernah Rasulullah mencium yang sangat harum, wangi. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampingi dalam Isra Mi'raj itu, "Hai Jibril, ada apa ini kok aneh ini? Saya mencium yang sangat harum, wangi semerbak." "Ya Rasul," kata malaikat Jibril, "ini kuburan wanita solehah di zaman Nabi Musa. Dia sangat taat kepada Allah. Baby sisternya, putrinya Firaun. Oh, dia ini mempertahankan imannya sampai titik darah penghabisan, keluarganya, anaknya, sampai dirinya dikorbankan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Siapa namanya? Masito. Kenal apa? Masito? Orang Poncol. Bukan. Masito tukang apa? Tukang urut. Wanita solehah. Beliau ya ketika nyisir, dalam riwayat nyisir ya, putrinya Firaun, sisirnya jatuh. Astagfirullahaladzim. Dia memulai menyisir dengan bismillah, selesai menyisir dengan alhamdulillah. Lalu anaknya bertanya, "Hai Masitoh, kenapa kamu menyebut nama siapa itu?" "Itu nama Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang menentukan nasib kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan kamu, Tuhan aku, Tuhan seluruh alam semesta ini. Kulaporkan kepada orang tuaku, ayahku. Silahkan, kan Tuhan kita selama ini Firaun," katanya. Ya Allah. Jadi bapaknya Tuhan. Karena kan Firaun mengatakan, "Ana Rabbul A'la," saya Tuhan yang maha tinggi, kata Firaun. "Saya laporkan." "Silakan laporkan." Dilaporkan, sidang istimewa terjadi. Ketika di sidang, ya, kata Firaun kepada Masitoh, "Tuhan kamu siapa?" "Allah." "Benar?" "Ya." "Saya akan bunuh seluruh keluargamu." "Silakan. Saya kan Tuhanmu, Tuhan semua yang ada di Mesir ini, saya Tuhannya. Kenapa kau menyembah selain aku?" kata Firaun. Akhirnya ya, Firaun memerintahkan kepada bala tentaranya membuat semacam kuali besar. Ya, direbus air yang sangat panas, satu demi satu keluarganya, dari anaknya, suaminya, ya dengan indahnya, dengan indahnya wajahnya melihat surga. Suaminya, anak-anaknya itu tidak merasakan panasnya dari rebusan air yang dibuat oleh Firaun. Yang terakhir bayi. Nah, mulai ini juga nih imannya Masitoh mulai ragu-ragu nih. Ya Allah ya Rabbana. Ya, bayinya itu diberikan oleh Allah karunia bisa ngomong. "Ibu, pertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat surga di sini, Ibu." Ya Allah, akhirnya semuanya direbus. Itulah yang membuat Masitoh ya terkenal karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah mencium wangi yang sangat harum. Kemudian Rasulullah SAW berjalan lagi. Dalam perjalanan itu Rasulullah SAW diperlihatkan
Ada orang yang memegang gunting, lalu lidahnya digunting sendiri, sakit luar biasa. Terlepas itu, lidahnya digunting lagi, sakit luar biasa, digunting lagi, sakit luar biasa. Hai Jibril, ini siapa ini orang? Kok begitu dia melakukan terus menerus? Pada dia kesakitan, lidahnya sendiri digunting oleh diri sendiri. Inilah orang-orang gambaran umatmu yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak menjaga lidahnya. Lidahnya suka gibah. Tahu gibah Pak? Ngerumpi. Itu kan kerjaan bapak-bapak kan? Iya kan? Enggak, orang Madun mah kayak sepak bola, futsal, mancing. Ya kan? Kan ibu-ibu sukanya kan? Ya. Ya Allah, ya kan? Cek ricek, insert, alas seperti insensi lepkis itu acara yang disukai oleh bapak-bapak kan? Sinetron ya. Ya. Ya kalau ibu-ibu makan futsal, mancing, masya Allah. Oh sampai malam mancing Pak. Ya Allah, saya berangkat khutbah di Masjid Al-Arina Kampung Kandang, perlu berangkat mancing, pulang masih mancing, kapan sholat Jumat? Khawatir ya, jadi kepalanya jadi monyet. Di zaman Nabi Musa kan ada dulu, ya orang-orang yang kepalanya dirubah oleh Allah, kepala jadi monyet, bahkan tubuhnya seluruhnya jadi monyet. Karena di waktu hari Sabtu itu, hari Sabtu Sabat, semua orang tuh mencari ikan. Setiap hari Sabtu ikannya banyak. Nah, khawatir itu orang-orang yang mancing hari Jumat nggak pada sholat Jumat jadi monyet semuanya. Auzubillah min dzalik. Jadi kalau ada yang pulang dari mancing monyet, oh berarti umatnya Nabi Musa. Ya Allah, ya tuh itu gambaran yang Allah perlihatkan dalam Isra Mi'raj yang membuat kita terenyuh gambaran-gambaran itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini kan bagian daripada peristiwa kemahakuasaan Allah. Kita kembali kepada ayat sekarang. Mari kita lihat tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah. Ya. Rasa-rasanya kita tidak pernah menemukan ayat, bahkan kita tidak menemukan ayat peristiwa-peristiwa terjadi di zaman Nabi sebelum Rasulullah diawali dengan kata subhana. Nabi Nuh banjir besar, nggak ada ayat dalam Al-Quran diawali dengan kata subhana. Di zaman Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud dihancurkan dengan berbagai macam bencana, ada gempa, ada geledek, ada petir. Kemudian kaum Nabi Lut yang dibalikan itu kaum Sodomi, auzubillahi min dzalik. Ya, homoseksual itu kan tidak pernah mengawali ayat dengan kalimat subhana. Peristiwa-peristiwa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus dengan tidak diawali dengan kalimat subhana. Tapi kenapa Allah mengawali kalimat Isra Mi'raj dengan subhana? Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya. Kenapa? Karena keyakinan kita ini dipertaruhkan. Karena Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya. Ya, awal katanya subhanallahul ladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan. Allah yang menjalankan berarti Allah yang aktif. Nah, inilah kuncinya nih. Nabi itu terima beres. Contoh sederhana lah. Bang Udin aja contohnya. Soalnya MC kan. Bang Udin mau ke Bandung berangkat. Ya, dia pakai baju yang bagus karena ketemu orang. Oh, namanya ketemu orang pakaian bagus mau ke Bandung. Enggak sadar ada semut masuk ke pakaian Bang Udin. Pulang dari Bandung sekitar berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore lah kira-kira begitu. Karena macet. Kalau nggak macet nggak sampai begitu ya. Pulang pergi. Kemudian semut ini berkata kepada rakyatnya semut, "Hai kaumku semut, saya baru saja pulang dari Bandung." Semua semut gak ada yang percaya. Gak mungkin, mustahil kamu tubuhmu masa cuma sekitar berapa jam itu sampai ke Bandung. Gak mungkin, mustahil. Gak ada yang percaya. Tapi setelah diceritakan oleh semut ini, "Hai saya tadi naik mobil lewat pakaian Bang Udin." Oh, barulah percaya. Nah kayak begitulah peristiwa Isra Mi'raj. Allah yang menjalankan.
Mudah bagi kita memahami peristiwa ini. Kenapa? Karena Allah yang aktif. Nabi terima beres. Kan mudah kita seperti semut tadi. Inilah logikanya begitu, Pak. Makanya ada dua hal yang harus kita pahami. Ada namanya Robbaniyah, ada namanya Kauniyah. Apa bedanya? Robbaniyah ini kemahakuasaan Allah. Kalau Kauniyah sebab akibat. Contoh, ya, kita ada karena adanya ibu ayah kita. Ibu ayah kita ada karena kakek nenek kita. Kakek nenek kita ada karena terus sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu kauniyah sebab akibat. Tapi kalau Allah mau, ada manusia yang gak melalui proses itu, yang gak punya ayah, gak punya ibu. Menurut kita gak mungkin, akal kita, logika kita gak mungkin. Masa ada manusia gak punya ayah? Masa ada manusia gak punya ibu? Tapi kalau Allah berkehendak, sangat mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jadilah. Mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Itulah Nabi Adam yang gak punya ayah, gak punya ibu, ya kan? Mana ayahnya Nabi Adam? Mana ibunya itu? Gak ada. Tapi Allah berkehendak, sangat mungkin bagi Allah. Contoh lagi, ada manusia yang hanya punya emak, punya ibu, gak punya ayah. Akal kita nggak nyambung, nggak mungkin, mustahil, impossible. Mana ada manusia yang hanya punya ibu, nggak punya ayah. Tapi Allah berkehendak, sangat mungkin. Nabi Isa yang hanya punya ibu, tidak punya ayah. Zaman sekarang banyak yang niru orang yang nggak punya ayah tapi punya anak, nggak punya suami tapi punya anak. Ada nggak? Banyak. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, jadi mustahil ya. Gak mustahil tuh, ada tuh. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Pak, orang aku doang. Nah itu kan namanya kauniyah. Tapi Robbaniyah, kemahakuasaan Allah, sangat mungkin bagi Allah. Contoh lain, api itu panas apa dingin, Pak? Panas. Menurut akal kita api panas. Tapi menurut Allah netral. Kenapa? Allah yang menciptakan api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat, tidak mengalami sedikit pun ya panasnya api yang membakar tubuhnya. Padahal api seluruh dirinya itu udah dibakar oleh api. Tapi kok kenapa selamat? Kenapa tidak panas, bahkan kedinginan dengan api itu? Karena Allah yang menciptakan api. Mudah bagi Allah. Makanya Bapak jamaah rahimakumullah, kalau ada api baca ayat ini, Bang. Pegang, insya Allah. Angus ya, melepuh. Allah Akbar. Iya, itulah bedanya. Allah Akbar. Sama dengan kita menjemput rezeki. Kalau saya lebih enak menjemput. Kalau mencari kan sesuatu yang belum ada. Kalau menjemput ada. Kita jemput rezeki. Ada rezeki lewat usaha kita. Kerja, punya usaha, ya kan? Dagang, jadi pegawai negeri, jadi apapun lah, macam-macam usaha. Kita jemput rezeki dengan berbagai macam usaha. Tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan rezeki tidak lewat usaha, yang disebut dengan apa? Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa ini? Karunia Allah. Buya Mufasir di rumah aja nggak kemana-mana. Itu Pak, tamunya Pak, masya Allah, ya kan ya. Kita ke sana kalau Bapak silaturahim, ziarah Pak. Seorang ngasih amplop, itu rombongan berapa orang? Terus apa banyak aku, masya Allah, satu amplop misalnya ya 200.000, 100.000 paling kecil 50.000. Dikali misalnya 100 orang berapa sehari? Masya Allah. Itu namanya apa? Rezeki min haitsu. Dia nggak butuh itu. Abu Basir nggak butuh. Uangnya pun bukan buat dia. Bukan buat dia nggak butuh. Orang makannya pun yang ditanam. Kalau kita makan nggak bisa yang ditanam. Ya beli di warung. Ya sampai antri gitu minyak. Kan aneh zaman sekarang. Ya kita ini kadang-kadang dikebulin apa gimana begitu ya.
Zaman dulu varian COVID-19, ya Alpha apa Delta. Oh, itu susah nyari masker. Di mana-mana susah, mahal harga masker. Zaman berikutnya susah nyari oksigen. Di mana-mana susah. Zaman sekarang emaknya corona, Omikron, minyak. Apa hubungannya minyak goreng dengan Omikron, Pak? Ayo, apa hubungannya, Pak? Kalau masker masihlah ada hubungannya. Kalau apa namanya, hand sanitizer masih ada hubungannya. Kalau apa lagi, gas masih ada hubungan. Tapi minyak goreng sama emaknya corona, kan emaknya corona kan? Nanti bapaknya nanti Omikron, nanti kakeknya, nanti baisannya, macam-macam nanti, macam-macam kron-kronnya. Ya Allah ya Rabbana, ini kadang-kadang kita dikibulin nih. Bahkan ya Allah ya Rabbana, insya Allah sih tahun ini haji cuma naiknya tinggi banget, Pak. Ya Allah, nambah lagi sampai 45 juta. Malah saya nggak punya duit, gimana? Masa haji jadi minjem duit ini? Nggak jadi berangkat. Pas mau berangkat, sekarang mau naik lagi nih. Ya Allah, mudah-mudahan DPR kritis ya. Cuma DPR milik di Solo semua, kan? Paling cuma PKS doang yang kritis. Cuma PKS suaranya kan kecil. Ya Allah, 45 juta Pak, nambah lagi nih, Pak. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Yang penting jadi berangkat dah. Ya bisa. Udah 3 kali enggak jadi. Jamaah rahimakumullah tuh. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu robbaniyah, kemahakuasaan Allah. Mustahil menurut kita, tapi bagi Allah enggak ada yang mustahil. Rezeki pun begitu, ada yang harus kita usahakan, harus kita usaha. Nabi aja dagang. Ya kan? Semua nabi itu berusaha, ada yang bertani, Nabi Adam, ada yang bikin panah, bikin macam-macam dengan alatnya, dengan kekuatan tangannya, Nabi Daud alaihissalam bisi. Ada yang macam-macam. Nabi Yusuf alaihissalam, wah, dia akan bekerja sebagai bendahara, sebagai menteri keuangan lah kalau kita. Jadi semuanya nabi itu bekerja mencari, menjemput rezeki. Tapi ada juga Allah yang kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Nabi Khidir misalnya, hebat banget ilmunya kan. Ya Allah, sampai Nabi Musa pun terkagum-kagum dengan Nabi Khidir. Itu peristiwa yang luar biasa itu. Ya, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya kan? Ada orang yang bisa tidur sampai lama, 350 tahun. Menurut kita nggak mungkin. Tapi menurut Allah sangat mungkin. Coba Pak, makanya kita disunahkan setiap malam Jumat, hari Jumat membaca surah Al-Kahfi, menceritakan sahabat yang luar biasa. Ya, 7 orang, riwayat lain ada yang mengatakan 6 orang, hanya Allah jumlahnya, dengan anjing yang mendampinginya. Itu tidur sampai 350 tahun. Gak mungkin kan menurut kita, tapi menurut Allah gak ada yang gak mungkin. Bangun 300 tahun hidup kembali. Ya Allah ya Rabbah. Itulah sama dengan Isra Mi'raj. Makanya orang beriman itu pasti yakin peristiwa ini terjadi. Kalau gak yakin, kita gak pernah sholat. Ya Pak ya. Sehingga cerita, setelah itu asra bi abdihi, abdun, Allah yang menjalankan hambanya. Siapa itu hambanya? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya makhluk manusia yang diakui sebagai hambanya hanya Nabi Muhammad. Kita belum tentu diakui. Kita mungkin ngaku, tapi belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdu bi abdi lailan, pada waktu malam. Peristiwa-peristiwa besar ternyata terjadi di malam hari. Ya, ada namanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di malam hari. Ada namanya Lailatul Qadar, turunnya di malam hari. Ya kan? Nuzul Quran, turun Al-Quran ketika Rasulullah di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di malam hari turunnya. Lailatul Qadar, beribadah lebih baik di 1000 bulan, di bulan Ramadan, turunnya di malam hari. Isra Mi'raj juga di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila, artinya wanita. Astagfirullah. Tadi subuh sudah suzon dulu. Wanita yang gemar salat malam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
setelah itu Rasulullah ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sulamul Jannah. Sulamul Jannah itu semacam eskalator lift khusus yang biasa dilakukan, dipergunakan oleh para malaikat kalau turun dari langit ke bumi ini. Melewati Rasulullah langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit yang kedua, langit yang ketiga, semuanya berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Isa, semuanya dengan Nabi Zakaria, semuanya berjumpa dengan Nabi. Setelah itu Rasulullah dengan para nabi tawaf di Baitul Ma'mur, tempat yang dulunya Ka'bah di dunia. Ketika zaman Nabi Musa ini banjir besar, diangkat, Allah perintahkan malaikat mengangkat, ditaruh di Baitul Ma'mur setelah habis langit yang ketujuh itu. Langit ketujuh, Pak. Setelah itu Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha, mengucapkan salamnya seperti yang kita baca dalam tahiyat. Jadi Rasulullah itu untuk pintu, istilahnya mau masuk rumah Sidratul Muntaha, salam dulu kepada Allah. Apa salamnya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Salamnya Nabi kepada Allah. At-tahiyat, segala penghargaan, penghormatan, thayyibat, segala kebaikan, al-mubarak, semuanya segala keberkahan hanya milikmu ya Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, hanya milikmu ya Allah. Mendengar ucapan salam dari Rasulullah, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, kedamaian, keberkahan untukmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban dari Allah, Nabi tidak hanya ingin sendiri mendapatkan itu. Ini Nabi enggak egois, Pak. Oh, kalau kita enak banget tuh dapat salam dari Allah, pengen sendiri aja. Nabi enggak. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hambamu ya Allah yang saleh. Kita dapat juga salam tuh. Ya Allah ya, jawab salam dari Allah. Rasulullah SAW begitu. Itulah yang akhirnya membuat terkagum-kagum para malaikat dan para nabi. Lalu semuanya kompak bersyahadat di langit yang ketujuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya disunahkan oleh mazhab Imam Syafi'i, ketika kita bersyahadat kita gerakkan jari ini. Nah, Ustaz, ada yang dari awal sampai akhir gerak terus. Itu macam lain lah ya. Ya, kalau kita sunahkan ketika asyhadu an la ilaha illallah, Allahnya Pak digerakin, Pak. Itu apa maksud pengakuan? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, esa tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu berselawatlah seluruh para nabi dan para malaikat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah yang kita baca. Makanya bayangkan, Pak, ketika kita tahiyat, bayangkan itu yang dilakukan Nabi ketika Mi'raj. Bayangkan tuh, khusyuk tuh, lagi tahiyat. Ini mah boro-boro, ingat utang, ingat belum kondangan, ingat belum pulangin. Ya Allah, tuh bang itu gua belum pulangin tuh. Lagi tahiyat masih ingat juga ya. Masih mending ya, malah belum punya duit lagi ya. Ya Allah ya Rabb. Ya itu, ingat kan? Bayangkan, itulah yang dilakukan Rasulullah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu bersahabat. Jadi kita saksikan, bayangkan kita sama-sama dengan para malaikat, sama-sama dengan para nabi bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Allah berikan ya perintah sholat 50 waktu. 50 waktu. Turun di langit yang keberapa begitu, kalau nggak salah ketiga, berjumpa dengan Nabi Musa. Tadi ke sana ngapain? Ya istilah bahasa gitu. Itu menerima sholat untuk umatku. Berapa kali sholat? 50 waktu. Wah, umatku nggak mungkin sanggup. Umatku aja nggak sanggup, nggak mungkin. Tolonglah minta keringanan. Jadi 10 waktu.
Gak mungkin sanggup, minta keringan lagi. Jadi 5 waktu. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi. Masih belum sanggup, minta keringanan lagi. Kata Allah cukup 5 waktu. Masya Allah. Bayangkan Pak, kalau sholat yang pertama kita 50 waktu, gimana Pak? Waduh, kayaknya nggak keburu kita makan tuh ya. Habis selesai sholat, kita mau makan nih, sarapan pagi kan makan. Ajan lagi, ya. Terus kita mandi, ajan lagi 50 waktu. Wah, nggak sanggup kan ya. Alhamdulillah 5 waktu. 5 waktu pun itu ya Allah, ya Rabbana masih banyak ya. Lanceng. Inilah indahnya sholat. Perintah yang berbeda dengan perintah lain. Ya, terakhir nih, ya suruh dikit lagi ya. Perintah-perintah lain itu biasanya Allah cukup turunin ayat. Beda dengan perintah sholat. Perintah puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah zakat cukup turun ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah haji cukup turun ayat, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi perintah sholat enggak cukup turun ayat aqimus sholat, tapi Allah langsung memanggilnya. Karena itulah sholat itu bagaikan kepala, kata Rasulullah, dalam tubuh kita. Coba Pak, misalnya ada orang yang enggak punya tangan, masih hidup enggak? Masih hidup. Enggak punya kaki, masih hidup enggak? Enggak punya kepala? Ada. Kuntilanak. Enggak ada kepala. Awwalu ma yuhasabu salat, yang pertama kali dihisab adalah salat. Salat diterima, puasa kita diterima, zakat, infak, sedekah kita diterima, haji kita diterima. Ya, kalau salat ditolak, semuanya ditolak oleh Allah, dihisab nanti. Apalagi salat itu tiang agama. Yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Kalau ibadah lain bisa diganti Pak. Puasa nggak mampu karena sakit, karena tua, karena pikun, diganti dengan fidyah. Zakat nggak mampu karena udah miskin banget, bukan yang ngasih zakat, tapi dia dapat zakat, bagian zakat karena mustahik zakat. Haji, apalagi ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tapi sholat nggak ada urusan yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang di rumah, yang di jalan, tetap wajib sholat. Nggak ada keringanan. Nggak mampu sholat berdiri, boleh dengan duduk. Nggak mampu duduk, boleh berbaring. Nggak mampu berbaring, dengan kedipan mata, dengan isyarat hati, karena sudah koma misalnya. Tapi kan masih sholat, dengan ingat hatinya kepada Allah, sholat di hatinya. Ya Allah, kalau nggak mampu juga, ya udah terakhir disolatkan. Nah, ya udah depan imam. Tadi di belakang imam, sekarang di belakang imam. Itulah perintah sholat yang luar biasa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan peristiwa Islam itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita semakin meningkat, kita perbaiki sholat kita sehingga sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab, dan kita mohon kepada Allah kita bisa melakukan sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik itu ada 4 syaratnya. Pertama, di awal waktu, hal a'mal as-sholatu ala waktiha. Yang kedua, berjamaah. Sholatul jama'atul min sholati bisabri wa isrina darajah. Yang ketiga, masjid, rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang keempat, khusyuk, lakukan dengan khusyuk. Qad aflal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Sukses orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kita bisa melaksanakan sholat yang terbaik sampai akhir hidup kita, di awal waktu, berjamaah, masjid atau musola, dan khusyuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum tutup doa, insyaallah ya, tanggal 5 Maret saya mengundang ya di
pesantren Qalbun Salim yang masih tahap pembangunan, ya akan ada subuh keliling, subuh berkah dari Majelis Az-Zikra. Jadi semua jamaah Masjid Rahmat bisa ikut hadir. Jadi 2 minggu setelah ini ya, tanggal 5 Maret ya, hari Sabtu subuh. Semoga semua jamaah bisa hadir di pesantren Qalbun Salim, insya Allah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, berkhusus almarhum Kiai Haji Husin bin Isa, Kiai Haji Idam Muzi bin Husni, Haji Sarif Hidayatullah bin Kiai Husin, Kiai Haji Muhammad Ali bin Amin Haji Ammar Juki, Kiai Haji Khadimul Qudus, Kiai Haji Nuruddin, Kiai Haji Ali Mustafa Iko, dan seluruh para ulama-ulama kami yang telah wafat ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami semua kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu, kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami ya Allah, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, amin, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di India, di Suriah, Rahim Myanmar, Ubud Cina, Padang Maroko dan seluruh belahan dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jaga lindungi imam besar kami Habib Rizik Shihab ya Allah, para ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, berkahi kami semua di bulan Rajab ini, berkahi kami semua di bulan Sya'ban, sampaikan semua kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Semua kami ya Allah bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umrah ya Allah. Kami rindu ya Allah, kami bisa menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah, duyufullah, duyufur Rahman ya Allah, duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akui kami sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami ya Allah. Maafkan kekhilafan dalam ibadah yang kami lakukan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.